Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 23 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 23 Januari 2024. Oke, kalau aku lihat saat ini si dia, orang yang saat ini kamu lagi fokuskan, lagi memantau kamu dari kejauhan ya. Dia masih sering stalkingin kamu. Entah itu memang dari kejauhan ya karena melihat langsung, atau bisa juga dari media sosial ya. Intinya di sini aku lihat dia lagi stalking, sering stalking nih. Kemudian aku lihat mungkin hubungan yang penuh dengan pengkhianatan karena dia aku lihat di sini mungkin menghadirkan wanita lain atau pria lain di luar sana ya. Kemudian ada ascending, hubungan yang memberikan banyak pembelajaran, dan dia ini aku melihat nampaknya sudah mendapatkan kayak pencerahan, pembelajaran dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia kemarin ya. Dan aku lihat sekarang dia sering stalkingin kamu itu karena pengen tahu ya bagaimana sih persepsi kamu terhadap dia sekarang. Terus itu juga dia melihat dari apa yang dia cari-cari tahu tentang kamu itu, dia mulai membuat suatu persepsi tentang kamu juga gitu. Orang yang mungkin gampang terpesona atau gampang dirayu ya, atau ya ternyata sebaliknya dia yang mungkin gampang merayu atau gampang menggoda. Juga orang ini mungkin selama ini selalu memberikan batasan ke kamu, jadi kayak membatasi diri, kayak sok misterius gitu untuk melancarkan rencana-rencana dia di belakang kamu ya, yang menggoda-goda wanita atau pria di luar sana. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu dengan dia itu mungkin nggak semudah itu untuk saling mengetahui, karena dianya sering sekali membatasi diri ke kamu gitu ya, kayak banyak merahasiakan, tidak jujur, tidak terbuka terhadap kamu. Jadi mungkin selama ini kamu dengan dia pun tidak bisa seleluasa itu ya, dalam berkomunikasi nggak seleluasa itu, dalam bertemu juga mungkin tidak seleluasa itu, seperti itu, karena dia selalu membatasi diri. Terus itu juga aku melihat di sini ada ekspektasi kamu yang tak terduga gitu ya. Ternyata beda gitu loh dari ekspektasi kamu. Kamu berpikir dia ini dulu adalah orang yang ramah, baik, setia, pekerja keras, bla bla. Ternyata justru malah sebaliknya ya. Jadi benar-benar melampaui ekspektasimu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kemudian aku melihat di sini nampaknya si dia sedang mempersiapkan fase baru nih bersama kamu lagi. Dia pengen union lagi ya. Aku lihat di sini dia pengen bersatu kembali dengan kamu. Oke. Ada awalan baru yang ingin dia persiapkan atau ingin dia berikan ke kamu gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia nampaknya pengen bersatu kembali dengan kamu. Kenapa dia pengen bersatu kembali dengan kamu? Karena ternyata selama ini dia masih merasa energi dia itu tertarik kepada kamu gitu. Dia masih memiliki rasa cinta terhadap kamu, masih ada ketertarikan, dan selalu fokus pikirannya itu ke kamu lagi, seperti itu ya. Jadi semakin hari rasa cinta dia itu semakin berkembang gitu, semakin hari semakin tergoda olehmu, ditambah lagi dengan selalu stalkingin kamu ya. Jadi perasaan dia semakin
merasa tergoda, semakin menginginkan kamu, semakin ingin memiliki, bahkan ya menginginkan memiliki kamu ya, dan perasaan dia tuh semakin besar gitu ke kamu. Tuh ada coffee cups ya. Jadi aku lihat bukan hanya sekedar menginginkan, tapi memang mau bertemu gitu. Entah ini pertemuannya apakah akan secara fisik atau pertemuannya mungkin ya video call atau telepon gitu ya. Tapi aku lihat di sini memang ada niatan, ada keinginan untuk bertemu dan berbicara, menikmati momen-momen bersama dengan kamu yang lebih intim lagi. Dia ingin antara kamu dengan dia membuat suasana yang lebih intim lagi atau lebih dekat deh, karena kan kemarin sempat tidak saling tidak saling terlalu terbuka, tidak saling bebas ya dalam mengenal satu sama lain. Nah, di sini dia pengen lebih dekat, lebih intim, lebih mengenal kamu, membangun kembali kedekatan di antara kalian. Nah, kalau aku lihat sih di sini mungkin awal-awal ketika dia akan datang, mungkin dia ya akan mengajak kamu bersahabat dulu ya, nggak langsung ngajak balikan atau menjalin suatu hubungan romansa gitu, enggak. Aku lihat nampaknya ingin membangun kedekatan atau persahabatan dulu dengan kamu. Ya, walaupun mungkin aku lihat di sini dia masih akan menyembunyikan perasaannya sama kamu. Jadi kayak apa sebutannya ya? Naif, munafik. Ya, intinya di sini dia datang terus pengen ya sok deket, sok kenal, sok deket gitu ya, merayu, bukan merayu ya, lebih tepatnya tuh kayak ya pengen deket gitu loh sama kamu, lebih intim lagi, karena mungkin saat ini situasinya mungkin sudah dingin-dinginan, cuek-cuekan gitu, diem-dieman seperti itu, sehingga dia pengen mencairkan suasana di antara kalian yang mungkin selama ini tuh saling acuh, saling tidak peduli seperti itu ya, saling diem-dieman itu. Nah, di sini dia mungkin ingin mencairkan suasana ya, tidak lagi sedingin ini, tidak lagi semembatasi ini gitu, sejauh ini gitu. Nah, tapi aku melihat dia tidak akan langsung mengutarakan perasaannya, dia masih akan tetap menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya. Dia akan berpura-pura seolah-olah ya pengen deket, pengen bersahabat, pengen berteman ya dengan kamu dulu gitu. Jadi nggak langsung satset gitu ya, aku lihat di sini. Oke, tapi hati-hati ya, kemungkinan di sini dia masih akan gaslighting gitu. Kenapa dia belum nggak langsung mengutarakan perasaannya sama kamu ketika nanti dia ada kesempatan untuk datang dan bertemu dengan kamu? Karena di sini ada keraguan terhadap dirinya. Dia nggak percaya diri ketika dia datang ke kamu. Dia kayak lebih tepatnya kayak nggak yakin ya pada dirinya bahwa dia itu masih bisa kamu terima lagi gitu. Karena dia sadar, dia tahu hubungan antara kamu dengan dia ini sudah rentan ya, lebih tepatnya kayaknya sudah nggak bisa dijalin lagi untuk menjalin suatu hubungan romansa gitu loh ya, karena ya dia tahu mungkin dia pernah menyakiti kamu, apalagi di sini kan selalu menghadirkan wanita atau pria lain gitu kan, mengkhianati kamu terus gitu. Jadi dia tahu bahwa hubungan ini rentan. Terus itu ditambah juga mungkin ngelihat dari sikap kamu atau situasinya ya, jadi dia rasa ini akan rentan, apalagi mungkin ketika nanti dia datang ya, atau mungkin saat ini deh ya, kita lihat dari saat ini aja dulu, kita lihat dari saat ini aja pemantauan dia ke kamu itu kayak waduh, kayaknya nggak bakalan mudah nih untuk diterima lagi nih sama kamu, sehingga menurut dia akan rentan kalau dia gegabah dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Kalau misalkan dia langsung ucuk-ucuk datang terus minta balikan, aduh kayaknya bakalan ditolak nih, bakalan kamu marah-marah, bakalan kamu akan menyudutkan dia, menyalahkan dia, bla 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 gitu ya. Jadi menurut dia, untuk saat ini aja dia lihat, dia pantau dari sikap kamu, itu nampaknya akan rentan untuk menawarkan suatu hubungan gitu ya. Jadi menurut dia ini situasi nggak aman nih, situasi nggak bagus kalau misalkan
mau satset gitu. Sehingga aku lihat saat ini memang ada rasa kurang percaya diri ke dia, dari dia, di diri dia untuk menawarkan pertemuan, untuk menawarkan hubungan seperti itu ya. Aku lihat saat ini memang lagi ada rasa cemas ya. Terus itu dia energinya kayak lemah gitu ya terhadap energi kamu. Jadi kayak nggak berani gitu menghadapi kamu. Energinya lemah gitu. Itu ada ketakutan, kecemasan, ya ada keraguan. Jadi energinya lemah aku lihat di sini dan ada rasa ketidakpercayaan bahwa dia masih bisa apa ya mendapatkan kamu lagi, mendapatkan maaf, mendapatkan perhatian, mendapatkan waktumu, kayak gitu ya, mendapatkan perasaanmu itu kayak udah nggak yakin dia gitu. Ditambah lagi kamu nampaknya memang sudah tidak percaya lagi dengan dia. Kayaknya bener-bener apa ya, kamu tuh udah bener-bener ya kamu tuh udah bener-bener kecewa banget, udah kayak udah ada di stereotipnya kamu tuh bahwa dia ini buruk, bahwa dia ini jahat, bahwa dia ini nggak baik. Nah gitu ya, bahwa dia ini tukang selingkuh, gampang tergoda, atau lebih buruknya apa deh. Pokoknya di sini aku lihat energi kamu itu kayak udah nggak percaya lagi. Dia mau ngomong apa aja, bullshit. Nah gitu loh, paham ya? Dia mau melakukan apapun yang walaupun itu katanya mau berubah atau dia mencintaimu, ala bullshit. Itu yang akan kamu katakan seperti itu. Maksudnya mungkin nggak semua akan berkata bullshit ya, karena nggak semua sifat orang sama. Maksudnya tuh kayak alah, omong kosong, bohong, semuanya itu hanya manipulatif, itu hanya kebohongan, hanya apa ya, permainan taktik. Nah semacam itulah ya, intinya kamu nggak percaya lah gitu ya sama dia, apapun yang akan dia lakukan atau apapun yang akan dia katakan gitu. Ditambah lagi strength, dia ngerasa sekarang kamu lebih mandiri, kamu lebih fokus ke hobi atau pekerjaan atau apa deh, yang pokoknya sekarang tuh kamu fokusnya pada dirimu sendiri ya, pada kebahagiaanmu, pada apa yang kamu suka, pada apa yang saat ini kamu perjuangkan, karir, keuangan, keluarga, pasangan. Kalau misalkan saat ini kamu sudah ada pasangan, kalau belum ya mungkin ya keuangan, karir, masa depan, cita-cita, apalah yang kamu ingin lakukan ya. Dia lihat sekarang kamu udah independen, ya independen. Jadi fokus kamu tidak lagi hanya pada tidak lagi ke dia. Sedangkan di sini dia itu masih memiliki apa ya, ketergantungan dalam perasaan dia ke kamu gitu ya. Jadi aku melihat di sini kenapa sekarang kamu lebih independen, kenapa kamu sekarang lebih fokus ke kehidupanmu yang sekarang gitu ya, tidak lagi fokus ke dia, karena menurutmu dia ini orang yang membuat kamu merasa tidak bahagia, orang yang menyulitkan hidupmu, orang yang apa ya, menjadi hambatan kesuksesan hidupmu atau kebahagiaan hidupmu ya. Kamu selama bersama dia, kamu merasa nggak aman hidupnya. Maksudnya nggak aman tuh, yaitu penuh dengan kecemasan ya, kekhawatiran, kecurigaan, pokoknya energi-energi negatif tuh selalu datang di dirimu dan di pikiranmu. Jadi menurutmu yang ngapain terus bersama dengan orang yang menyulitkan hidupmu gitu ya. Jadi dia rasa sekarang kamu tuh sudah lebih independen dan lebih energinya lebih tinggi lah dari dia gitu. Jadi kayak sulit gitu bagi dia untuk menggapai kamu. Dan kenapa juga kamu sekarang justru malah lebih independen, tidak membutuhkan dia lagi, tidak mengharapkan dia lagi, tidak fokus ke dia lagi? Karena kalau aku lihat ternyata selama dulu kamu masih bersama dia, banyak hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu katakan, atau janji-janji yang pernah dia ucapkan itu dia abaikan atau dia tidak pedulikan. Dia tidak merasa bahwa apa yang kamu mau atau apa yang kamu inginkan itu penting gitu, sehingga apapun yang kamu harapkan atau janji-janji yang pernah dia utarakan itu kayak nggak pernah dia berikan gitu loh. Sehingga ya mungkin sudah sekian lama tuh ya kamu mengharapkan itu dan
tidak juga dia berikan, sedangkan dia terus-terusan menyulitkan hidupmu, membuatmu merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia, ya udah, lebih memilih untuk fokus dengan diri sendiri, fokus dengan apa yang ada sekarang, fokus dengan karir, keuangan, pasangan, keluarga, atau siapapun yang bisa membahagiakanmu gitu, yang bisa membuatmu bahagia, yang bisa menyayangi kamu. Nah, kayak gitu aku lihat di sini. Oke, Eight of Wands. Jadi dulu tuh aku lihat hubungan kamu dengan dia itu sering sekali on off ya, datang dan pergi, datang dan pergi. Setiap kali dia setiap kali dia ada masalah atau setiap kali dia ada yang lain gitu ya, dia selalu melakukan tindakan, pergerakan atau keputusan yang cepat dia ambil dengan cara meninggalkan kamu gitu ya. Tahu-tahu dia chat kamu, kita putus ya, kita berpisah ya, atau tanpa kata-kata, tanpa ngomong sama kamu, tiba-tiba dia ghosting, tiba-tiba dia menghilang, seperti itu. Jadi kalau aku lihat, dia ini orang yang cepat sekali mengambil keputusan, tapi juga ternyata cepat juga melakukan perubahan secara tiba-tiba. Nah, jadi ketika dia bosen sama kamu, atau ketika dia lagi ada masalah, atau ketika dia lagi ada pasangan lain gitu ya, dia cepat menghilang, cepat menghindari kamu. Tapi setelah sekian lama, atau bahkan mungkin kamu sudah bahagia dengan hidupmu, kamu mungkin sudah move on, atau kamu sudah tidak ingat lagi dia lah ya, sudah tidak membutuhkan dia lagi, tidak berharap, tahu-tahu dia datang lagi. Karena yaitu berubah, dia menyesal karena tiba-tiba menghindari kamu, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mengambil keputusan berpisah. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat energinya ini orang yang suka cepat mengambil keputusan, tapi juga suka berubah ya, menyesali secara tiba-tiba, akhirnya datang lagi, terus nanti gitu lagi, entah sekian lama atau beberapa waktu setelah bersama dengan kamu. Habis itu entah nanti apa, dia menghadirkan wanita lain lagi kah, atau mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya kah, atau dia lagi kena karma, lagi kena masalah atau apa, menghilang ya gitu. Tapi ini lebih banyak karena wanita lain atau pria lain ya. Seringnya kayak gitu, ketika dia ada wanita lain, ada gebetan, ada pasangan lain, ini tiba-tiba ngilang gitu, entah tanpa kata-kata atau dengan kata-kata ke kamu gitu ya, atau ngilang. Abis itu nanti datang lagi, karena itu ya nggak konsisten dia. Kalau udah berpisah ya udah berpisah seharusnya gitu ya, tapi ini nggak, datang lagi, terus ngilang lagi, datang lagi, gitu terus kalau aku lihat di sini ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena setiap kali dia berpisah dengan kamu ya, mungkin ya di awal-awal dia merasa bahagia dengan pasangannya, dengan pasangan dia yang lain ya, mungkin dia merasa nyaman gitu ya dengan pasangannya. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesini, perasaan dia terhadap kamu itu muncul lagi, timbul lagi. Dia keinget kamu lagi, dia bahkan bernostalgia, dia bahkan sampai apa yang dia lihat itu, yang dia lihat itu membuat dia keinget lagi ke kamu. Akhirnya perasaan dia muncul lagi ke kamu, keinget lagi ke kamu, sehingga itu tadi ya, ada perubahan keputusan ya, yang tadinya meninggalkan kamu dengan cepat, tahu-tahu tiba-tiba datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya selalu begitu ya, dia cepat mengambil keputusan tapi juga cepat berubah gitu. Walaupun mungkin datangnya juga nggak dengan waktu yang cepat ya, mungkin berbulan-bulan baru nanti tahu-tahu datang lagi tiba-tiba, tapi ini ada perubahan yang tiba-tiba terjadi juga gitu. Dan aku melihat sekarang tuh kamu energinya itu ingin bertahan dari suatu masalah. Ya, kamu kan orangnya memang gini, kalau ada masalah itu ya sebisa mungkin ayo kita selesaikan gitu. Ayo diselesaikan, jangan dibiarkan begitu saja. Sebisa mungkin ya diselesaikan. Bahkan ya masalah dengan dia pun memang kamu orangnya seperti itu, inginnya ayo kita selesaikan. Tapi kalau dia kan kalau ada masalah selalu kabur kan, selalu menghilang. Nah,
Kalau aku lihat di sini sudah begitu banyak masalah yang mungkin walaupun mungkin masalahnya itu-itu aja, tapi mungkin berulang kali terjadi. Nah, di sini mungkin kamu sudah muak, kamu sudah lelah, kamu sudah capek, kamu sudah marah banget ya, karena dia selalu seperti itu meninggalkan masalah tanpa menyelesaikannya. Dan aku lihat di sini kamu ingin menyelamatkan dirimu, kamu ingin waras lah, bisa dibilang kata kasarnya tuh gitu ya, kamu ingin waras. Kamu tidak mau lagi hanya stuck pada hubungan yang toksik seperti ini. Jadi aku lihat kamu ingin menyelamatkan dirimu dengan cara apa? Ya udah, kalau dia tidak mau serius dengan kamu, tidak mau memberikan apa yang kamu harapkan, ya udah berpisah gitu. Makanya di sini kamu ingin menyelamatkan dirimu dari hubungan yang atau dari orang yang toksik seperti dia, seperti itu ya. Dan aku lihat ternyata setelah kamu meninggalkan dia, keadaanmu ya membaik aja gitu, baik-baik saja. Justru malah keadaan semakin membaik. Dan kamu bisa menghindari kehancuran hatimu, menghindari kehancuran hidupmu, menghindari rasa patah hati, ya, kekecewaan, terhianati, sedih, menangis atau apapun, pokoknya menghindari kehancuran itu. Dan ya, aku lihat di sini kamu juga bisa lepas dari karma-karma itu, gitu ya. Dan mulai membangun jati diri lagi gitu ya, menyatukan dirimu untuk menemukan jati dirimu lagi. Jadi kalau aku lihat di sini memang kamu orang yang memang suka belajar atau memang orang yang telah belajar dari kesalahan atau kesulitan di masa lalu gitu ya. Dalam enggak tapi ini aku lihat memang enggak dalam percintaan aja ya, dalam hal apa karir atau dalam hal apapun juga kamu sifatnya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah, kalau masalah itu ternyata tidak bisa diatasi atau tidak bisa tidak bisa ada yang mau mengatasi ya, membuat jadi lebih baik lagi, ya udah lebih baik menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Kan kalau bermasalah itu biasanya antara 2 atau lebih orang kan ya, nggak cuman salah satu pihak. Kalau cuman salah satu pihak ya berarti bermasalah pada diri sendiri aja gitu. Nah, ini bermasalahnya kan pada orang lain gitu. Jadi kalau orang lain itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan atau tidak bisa memperbaiki masalah, ya sudah. Kamu orangnya seperti itu ya. Oke, kalau gitu aku akan menyelamatkan diri sendiri juga gitu. Karena orang itu juga nggak mau menyelamatkan hubungan. Ya, jadi hubungan itu nggak harus dengan kisah percintaan, tapi hubungan pertemanan atau pekerjaan, kolega. Nah, seperti itu juga kamu orangnya seperti itu, ya. Jadi lebih baik ya udah, aku akan menarik diri, aku akan mundur, aku akan menyerah dengan persahabatan atau dengan percintaan atau dengan bersama dengan orang lain itu, gitu loh. Paham ya? Paham ya dengan apa yang ini. Jadi seperti itu aku lihat di sini ya. Karena kamu tuh orang yang bisa dibilang batin, insting, kamu tuh kuat. Jadi kalau misalkan ada suatu kekhawatiran, kamu kayak tiba-tiba instingmu itu aktif gitu ya. Terus kamu mikir, aduh kok kayaknya aku bakalan bermasalah deh dengan si A gitu ya. Itu beneran terjadi gitu. Aduh kok aku kayaknya bakalan dimarah-marahin ya sama si A. Beneran itu terjadi. Jadi beneran kekhawatiran yang kamu rasakan selama itu tuh bener-bener jadi kenyataan gitu loh, bener-bener terjadi. Makanya di sini ketika kamu sudah memiliki insting yang gak enak atau kekhawatiran gitu ya, kamu punya kekhawatiran, takutnya itu benar-benar terjadi dan memang terjadi gitu, jadilah kenyataan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu tuh punya insting atau batin yang kuat gitu. Dan itu benar-benar jadi kenyataan gitu. Makanya itu yang membuat kamu memilih untuk ya udah deh, kalau misalkan kita tidak bisa bekerja sama, ya udah aku akan melepaskan diri dari hal-hal yang menyulitkan diriku yang tidak membuatku bahagia gitu ya. Memang sih ya, siapa sih orang di dunia ini yang mau selalu sulit ya kan, nggak ada ya. Nah, seperti itu. Dan aku melihat bahwa memang antara kamu dengan dia, hubungannya, entah hubungan apa deh, kalian masih PDKT-an kah, masih crush kah, atau sudah pacaran, pasangan, menikah atau apapun ya, antara kamu dengan dia, hubungan kalian nampaknya kamu rasa sudah tidak bisa ditolong, sudah tidak bisa tertolong.
ya, karena ya mungkin sifat dia itu nggak berubah-berubah, mungkin kamu sudah memberikan dia peluang untuk berubah, berikan dia kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi nggak bisa juga dia berubah atau memperbaiki diri, sehingga kamu sudah punya apa ya, keputusan bahwa ini orang kayaknya nggak bisa lagi deh ditolong, atau ini situasi sudah tidak tertolong deh, udah deh kayaknya mau aku sepontang-panting mengusahakan hubungan ini juga nggak akan bisa membaik gitu ya, justru malah akan menyakiti diri sendiri, buang-buang waktu, nyape-nyapein diri, dan membuat mentalku nggak sehat gitu ya, membuat diriku nggak sehat. Jadi ya udah, lebih baik meninggalkan ya, bangkit dari masalah, melupakan, mengikhlaskan, anggaplah kita kalah gitu ya. Karena ya menang kalah juga nggak akan ada effort, nggak akan ada penghargaan apapun gitu kan. Ya yang bisa diambil adalah pembelajarannya gitu kan. Jadi ya udah, lebih baik bangkit saja dari masalah. Mau seusaha apapun aku memperjuangkan hubungan ini, mau secari apapun aku solusi untuk hubungan ini, ya kalau dianya, lawan mainmu ini sifatnya nggak berubah-berubah juga, dan pola pikirnya juga ya sama gitu-gitu juga, ya nggak akan ada ketemu solusi gitu, nggak akan ketemu perbaikan gitu ya. Jadi aku lihat di sini kamu ingin bangkit dari keterpurukan atau masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia, seperti itu. Ya aku lihat semakin kesini semakin membaik keadaanmu. Bahkan mungkin di sini juga ya, saat kamu masih bersama dia itu ada tindak kekerasan ya, entah itu secara verbal ataupun fisik ya. Jadi entah memang dia pernah mukul atau pernah apa kamu lah gitu ya, atau mungkin kalau secara verbal ya mungkin menjudge kamu, memojokkan kamu, selalu menyalahkan kamu ya, bullying kayak gitu ya, atau apa deh ya. Karena kalau aku lihat di sini ada tindak kekerasan juga ya, mungkin sebagian. Ya makanya di sini kamu ingin cari tempat teraman aja deh, jauh-jauh dari dia gitu. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin memang orangnya kamu tuh selama ini ya, emang kamu itu punya karakter yang nggak sabaran, orangnya suka terburu-buru, dan juga mudah tertipu ya, orangnya juga mungkin malesan, lesuan gitu ya, manja, cerewet, gampang ngamuk gitu ya. Dan mungkin selama ini kamu tuh orang yang kayak nggak punya tujuan hidup, jadi kayak jalanin aja hidup gitu ya. Nah, tapi ketika dengan dia mungkin sifatmu mungkin mulai berubah, kamu mencoba untuk tetap sabar ya, ngikutin alurnya dia, tapi itu masih mudah gampang tertipu sama orang gitu ya. Cerewetnya juga masih aku lihat di sini, kamu juga sebenarnya ya pengen juga untuk dimanja gitu ya sama dia gitu, dan orangnya memang masih suka ngamukan gitu ya. Dan mungkin juga kamu tuh sama dia hubungannya masih nggak punya tujuan ya, hubungannya kayak cuma dijalanin aja, atau hubungan tanpa status seperti itu. Sayangnya kamu berdealing dengan orang yang nakal, orang yang bisa dibilang troublemaker gitu ya, orang yang suka membuat masalah, orang yang kurang percaya diri juga. Ya aku lihat nggak bisa diandalkan banget lah ya orang ini, ditambah lagi orangnya juga ngebosenin, mudah teralihkan, maksudnya tuh itu mudah tergoda gitu ya dengan hal lain ya, bisa dengan pasangan lain atau hal lainnya ya, mungkin pekerjaan atau apalah yang menurut dia menarik gitu ya. Terus juga walaupun di sini dia tuh orangnya banyak rahasia atau membatasi diri, suka membatasi diri, atau ya kayak sok misterius gitu deh ya, banyak rahasianya gitu. Aku lihat karena instingmu kan kamu ini orangnya instingnya kuat ya, instingmu kuat, batinmu kuat, sehingga orang ini pun mudah sebenarnya kamu tebak. Jadi tanpa dia ngomong, tanpa dia menunjukkan sikap atau kebenarannya apa yang saat ini atau selama ini dia lakukan di belakangmu, sebenarnya kamu tuh udah tahu gitu. Misalkan dia ada wanita lain atau pria lain di luar sana, tanpa kamu stalkingin dia terlebih dahulu, tanpa kamu cari-cari tahu dulu ya, dari teman atau dari media sosialnya atau dari siapapun gitu, itu insting kamu udah mulai nalar gitu.
kok tiba-tiba aku ngerasa dia ini flirting ya. Kayaknya dia ini ada pasangan lain nih selain aku. Kayaknya dia ini mulai ganjen nih di luar sana. Beneran terjadi. Nah itu ya. Jadi kamu tuh orang yang kalau udah punya kekhawatiran, itu bakalan bener jadi kenyataan. Itu beneran terjadi gitu ya. Jadi mau semenutup-nutupi apapun dia dari kamu, semembatasinya dia terhadap kamu, aku lihat di sini ketahuan juga gitu ya. Bahkan dengan mudah gitu ketebak oleh kamu gitu. Dia ini sebenarnya ngapain di sana, dia berbuat apa, itu aku lihat di sini kamu tahu lah gitu ya. Terus juga dia ini orang yang penuh dengan ketakutan atau banyak ketakutan, atau bisa jadi sampai sekarang pun dia masih takut gitu sama kamu, karena ya itu ya mungkin dia mulai sadar, mulai tahu bahwa kamu tuh orangnya kayak punya telepati yang kuat gitu loh ya, jadi dia takut gitu menghadapi kamu. Terus juga aku lihat orangnya minderan ternyata dia ini ya, mungkin kamu dengan dia punya suatu perbedaan yang cukup jauh ya, entah itu misalkan umur yang berbeda, mungkin dia lebih tua dari kamu dan umurnya mungkin lebih tuanya tuh jauh banget gitu, atau mungkin kamu masih gadis, dia sudah duda bisa jadi, atau kamu yang janda, dia masih bujangan ya, atau apalagi misalkan dalam pendapatan ya, pendapatan juga mungkin jauh berbeda gitu ya, mungkin kamu lebih besar pendapatannya dibandingkan dia atau gimana. Intinya ini orang gampang minderan ya dalam hal apapun. Nah aku rasa dia ini minder sama kamu juga gitu, karena ada sesuatu yang berbeda jauh dengan kamu gitu. Kalau aku lihat ya, dia ini memang orang yang sebenarnya nggak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang. Kenapa? Ya kamu lihat aja tuh riwayat-riwayat dia yang kemarin-kemarin. Berapa lama dia akan menjalani hubungan dengan seseorang? Pasti mungkin ada yang cuma sebulan, ada yang mungkin cuma 2 minggu udah ganti pasangan lagi, atau belum aja sebulan dia udah punya pasangan lain. Jadi ada sama pasangannya yang mungkin udah dia kasih misalkan pacarnya gitu deh, taunya dia punya lagi gebetan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini memang orang yang sebenarnya nggak cocok untuk kamu jadikan pasangan dalam menjalin hubungan jangka panjang gitu ya. Orang yang masih menyukai petualangan, mau itu dalam hal memang hobi berpetualang, atau memang ya dalam percintaan, dalam pekerjaan, atau dalam kehidupan ini masih suka kilar-kilir, masih suka bebas, masih suka pergi ke sana, pergi ke sini ya, menjalin hubungan juga gitu, kadang ke si A, kadang ke si B gitu ya. Jadi karena memang masih menyukai kebebasan atau petualangan, sehingga mudah bagi dia untuk berganti-ganti atau berpindah-pindah. Dia tuh orang yang nggak bisa diem hanya pada satu tempat atau satu pasangan atau suatu pekerjaan ya, pengennya pindah-pindah, 1 bulan ke A, 1 bulan ke B, 1 bulan ke C, bahkan dalam karir pun mungkin begitu, 3 bulan di perusahaan A, 3 bulan di perusahaan B, gitu-gitu terus. Ya nggak harus beberapa bulan, nggak harus 1 bulan atau 3 bulan, nggak. Ya intinya suka berpindah-pindah gitu, nggak bisa setia hanya pada satu aja gitu ya. Karena kalau aku lihat energi dia tuh ya orang yang masih sebenarnya belum tahu persis apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup ini, atau siapa pasangan yang dia inginkan dalam hidup ini. Ya dia mau sama siapa tuh dia nggak tahu ya, arah tujuan hidup dia mau jadi apa tuh dia nggak tahu. Walaupun mungkin misalkan ya dia mungkin berpendidikan ya sampai kuliah pun mungkin sudah mengambil suatu bidang tertentu gitu, belum tentu itu passion, belum tentu itu yang akan dia jalani sampai sekarang, belum tentu itu yang pekerjaan dia sekarang, bidang itu belum tentu gitu. Bisa jadi ya pindah-pindah, gonta-ganti pekerjaan, bahkan dalam mencari pasangan, dalam berpasangan pun ya, menjalin percintaan pun gitu ya. Sekarang dia suka sama si A
ya. Tapi kalau misalkan di luar sana dia lihat ada yang lebih cantik dari si A, ya dia akan pindah ke si yang lebih cantik itu, atau lebih kaya, atau lebih apalah gitu. Ya karena dia nggak tahu sebenarnya mau ke siapa sih dia ini menjalin hubungan, atau hidup dia ini mau ke arah mana juga nggak tahu. Ya dia masih belum tahu persis tentang apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hidup ini. Ya dia masih ingin mencari-cari tahu tentang apa sih, atau di mana sih dia ingin bersama, atau di mana sih dia ingin menetap, seperti itu ya. Oke, dan aku melihat di sini dia merasakan bahwa sekarang kamu itu sudah memiliki suatu power, kamu sudah memiliki suatu keberanian, apa ya sebutannya, kekuatan ya, kamu sudah menemukan kekuatan mentalmu sendiri gitu ya. Jadi dulu kamu tuh orang yang mungkin gampang dimanipulatif, atau itu gampang tertipu kan, jadi gampang terseret ke sana, terombang-ambing ke sini, nah seperti itu ya, ikutin alurnya orang gitu ya. Nah sekarang kamu tuh sudah menemukan kekuatan mentalmu, jadi kamu berani mengambil suatu keputusan, aku mau menjadi A, aku mau menjadi B gitu, aku ingin melakukan pekerjaan apa, misalkan aku pengen jadi dokter, maka kamu akan kuliah di kedokteran, ngambil apa kompetensinya, terus itu lulus, terus tuh bekerja di rumah sakit atau membuat klinik, seperti itu ya. Jadi kamu sekarang dia lihat tuh sudah bisa menentukan kekuatan mentalmu ya. Bahkan dalam situasi apapun, kesulitan apapun kamu hadapi gitu loh. Dia ngelihat sekarang kamu tuh seperti itu. Kamu sudah tahu di mana yang kamu inginkan gitu. Ya, secara mental kamu sudah kuat ya, dan dia lihat kamu sudah bangkit dari keterpurukanmu. Sebenarnya dia entah ini dia memang menyadari sedari awal, atau memang dia ini ya flashback, karena flashback gitu ya, jadi membuat suatu persepsi terhadap kamu, karena di sini juga kan dia sering stalkingin kamu ya. Jadi dia rasa kamu tuh sudah bangkit dari keterpurukanmu, dari apa sih namanya, ketergantunganmu ya, terus dia lihat kamu sekarang sudah bangkit ya, kamu sudah mandiri, independen, bahkan secara finansial kamu mandiri, secara karir kamu mandiri, ya dia lihat secara mental juga kamu mandiri, kamu berani, independen ya. Bahkan mungkin dia rasa kamu tuh orang yang dulu tuh apa ya, introvert, atau suka apa ya, kayak tidak berbaur gitu loh ya, orang yang tidak berbaur dengan masyarakat. Nah sekarang dilihat kamu sekarang lebih banyak bergaul dengan orang-orang gitu ya, lebih dekat dengan banyak orang, seperti itu. Jadi dia rasa kamu sekarang kayak sudah keluar dari pengasingan dirimu ya. Terus juga dia lihat kamu nampaknya sekarang sudah mulai perlahan pulih dari luka batin, dari kekecewaanmu, dari amarahmu, dari ya pokoknya rasa patah hatimu ke dia ya. Dia lihat sekarang kamu sudah sembuh, apa ya, dan aku lihat di sini dialah memang orang yang benar-benar membuat mentalmu benar-benar runtuh ya, membuat mentalmu benar-benar jatuh dulu itu, sampai-sampai aku lihat di sini benar-benar kelelahan gara-gara dia ya, terus penuh dengan kegelisahan, bahkan sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri ya kan. Kamu pengen apa, tapi ternyata dia ternyata dia menghubungi kamu, dia pengen B, pengen kamu yang beliin, akhirnya kebutuhan kamu tidak terbeli untuk membelikan kebutuhan dia gitu ya. Jadi sering banget kebutuhan-kebutuhan kamu tuh terabaikan, atau keinginan-keinginan kamu ya. Oke, dan aku melihat sekarang ya dia seperti kehilangan keyakinan bahwa dia masih bisa bersama dengan kamu, seperti itu ya. Oke, dan aku lihat ada sekarang jadi kayak berbalik gitu loh situasinya kayak berbalik, energinya seperti berbalik. Saat ini ada keruntuhan secara mental, dia kayak menciut ya, dia kayak nggak berani gitu ya, nggak punya rasa kepercayaan diri, bahkan dia merasa dirinya seperti lelah ya menghadapi situasi kehidupan dia, mungkin ya karirnya mungkin nggak bagus atau gimana, terus juga mungkin kisah percintaannya juga amburadul entah gimana, pokoknya dia ngerasa kayak lelah, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan apa ya, ketidakyakinan, seperti itu.
Oke, kemudian 4 of Wands. Perasaan dia terhadap kamu adalah rumah bagi dia. Entah bagaimana dia menafsirkan rumah bagi dia ya, kamu rumah bagi dia. Bisa jadi ya mungkin karena kamu memberikan kenyamanan, ya, kenyamanan, ketenangan, dilindungi, dijaga, diperhatikan, dimanja, diayomi, bagaimanalah rasanya seperti rumah gitu. Dia merasa kamu itu adalah rumah, keluarga baginya. Makanya di sini aku lihat energi kuat ya, dia pengen reuni dengan kamu, dia pengen datang lagi, bertemu dengan kamu, pengen kembali merasakan kestabilan hidup. Ya, kestabilan hidup itu ya nggak hanya tentang karir, keuangan gitu, enggak. Ngerasa nyaman, aman, damai, tentrem, itu stabil ya. Jadi, nah bisa jadi juga ya mungkin tentang karir ya, mungkin selama ini kamu selalu membantu karir dia atau keuangan dia, ya sehingga ya itu, dia ngerasa dia ingin kembali ke momen-momen dimana dia ngerasa nyaman, stabil, seperti pulang ke rumah. Ya seperti di rumah sih, gimana sih kalau di rumah bersama keluarga, otomatis kan di keluarga itu pasti saling membantu kan ya, dalam hal apapun kan. Nah, seperti itu. Jadi dia ketika bersama kamu, dia menganggapmu rumah gitu. Rasa rasa memiliki kamu, rasa dimiliki oleh kamu ya. Terus itu juga ya mungkin ketika dengan kamu sering merayakan sesuatu ya, atau paling enggak kalau nggak merayakan yang heboh dengan pesta ya mungkin dengan misalkan kalau misalkan dia punya suatu pencapaian terus kamu tahu dia berhasil ya kamu mengapresiasi dengan ekspresi, dengan support, dengan kata-kata, nah gitu ya, dia ngerasa ya kamu tuh seseorang yang selalu mengapresiasi, mendukung, menghargai dia, menyayangi dia seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia ingin kembali merasakan kerjasama tim, secara tim dengan kamu. Jadi mungkin ketika dia dulu bersama kamu, kamu itu tanpa pamrih mau gitu loh bergotong royong membantu dia ya. Ya pokoknya kerjasama tim gitu ya. Misalkan apa secara keuangan, mungkin misalkan dia bisnis ya, bisnis apa gitu, terus dia butuh modal, kamu bantu kayak gitu, contohnya seperti itu, atau hal lainnya. Intinya dia ngerasa ketika dia bersama kamu ada kerjasama secara tim di antara kamu dengan dia, saling melengkapi atau menutupi kekurangan. Nah itu kata yang tepat ya, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Dan dia ngerasa ketika bersama kamu, karena ya itu ya, dia selalu merasa stabil ketika bersama kamu. Jadi dia ngerasa kayak hidup dia terasa sukses gitu loh. Ya, dalam hal apapun gitu. Ya, makanya di sini aku melihat kayak ya mungkin sebagian ada yang ingin mengajak kamu menikah ya, atau ya paling enggak bertemu dulu aja deh, dekat dulu, kembali dulu bersama seperti itu. Ya, karena di sini ya itu tadi, dia memang menargetkan ingin kembali bersama dengan kamu, ingin merasa aman, merasa kembalinya harga diri dia gitu ya. Jadi mungkin ketika dia sama pasangan dia yang sekarang itu mungkin dia diremehkan atau tidak dihargai, atau ya beda lah dengan kamu gitu ya. Cara mereka mentreat dia itu beda dengan kamu gitu ya. Ya, di sini aku lihat dia kayak menganggapmu keluarga, seperti keluarga, atau ya ketika dia bersama dengan kamu, dia merasa kayak apa ya namanya? Dia itu kayak diterima di keluargamu, atau mungkin ya dia merasa kayak seperti berada di keluarga yang nyaman gitu loh. Ya seperti rumah gitu ya. Dan di sini aku lihat kayaknya dia memang ingin meyakinkan dirinya ya, ingin meyakinkan dirinya bahwa dia ingin menetap pada suatu tempat ya, dan hanya kamu gitu loh.
dia ingin apa ya, kayak kan selama ini dia selalu berkelana ya, berkelana apa sih, kayak belum tahu gitu loh dengan pasti sebenarnya dia ini maunya kemana, maunya ke siapa. Nah di sini dia seperti ingin menetapkan pada dirinya bahwa aku ingin menetap hanya pada satu orang saja deh, udah deh ke kamu aja gitu, paham nggak sih? Nah gitu, dia mungkin udah capek gitu ya, udah lelah kilar-kilir sana sini, kilar-kilir sana sini, seperti itu ya. Jadi tapi ini kartu ke-6 ya. Jadi ini ekspektasi, keinginan ya. Apakah dia akan berubah? Why not? Kita nggak tahu, namanya juga manusia. Ya, bisa saja berubah. Tapi ini stop di kartu ke-6. Aku nggak ngambil kartu lagi. Untuk kedepannya, kita nggak ada yang tahu. Tapi memang kalau ekspektasi atau keinginan, harapan dia adalah seperti itu. Ingin kembali lagi dan menetap padamu. Kembali lagi padamu, seperti itu. Ya, oke, aku rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Aku lihat nampaknya dia akan datang itu di saat momen-momen yang mengejutkan. Jadi maksudnya gini, dia akan datang nggak kamu duga, tiba-tiba loh kok nih orang telepon aku, loh kok nih orang chat aku, loh kok nih orang tiba-tiba ada di depan rumahku. Nah kayak gitu ya, jadi mengejutkan kamu, jadi tiba-tiba, jadi nggak tahu kapan akan dia datang. Yang pasti ini orang ketika mungkin nggak kamu duga-duga, tahu-tahu datang aja, entah itu lewat telepon, mungkin datang secara fisik atau ya chat atau apalah gitu ya, tiba-tiba aja gitu. Kan memang dari dulu seperti itu orangnya nih ya, Eight of Wands. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba datang. Nah, ini di kartu ke-6 juga ada Four of Wands. Itu kan tentang kejutan juga. Jadi kemungkinan dia akan datang ya tiba-tiba juga gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Leo, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 24, 23, 31, 13, 19, 6, 14, 1, 7, 4, 18, 8, 21, 25, 2, 22, 9, 15, 10, 27, 26, 12, 11, 16, 20, 17, 28, kelihatan nggak? 3, 29. Kemudian, apa ini namanya? Bulan. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir kah? Atau apa? Ada Februari, Desember, April, September, Juni, Maret, Januari, Juli, November, dan Oktober. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio monyet, sio ular, sio babi, sio kerbau, sio ayam, sio naga, sio kelinci, sio kuda, dan sio kambing. Apalagi alfabet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Alfabetnya ada J, S, Y, O, X, Q, V, K, H, I, E, N, F, A, C, P, D, G, R, L, B, T, dan M. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.